Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rezeki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Suatu pagi, Anda bangun seperti biasa, tetapi tubuh Anda tidak lagi sekuat dulu. Pinggang terasa sakit ketika berdiri, kaki tidak lagi kuat berjalan lama. Tenaga yang dulu terasa tidak terbatas, kini perlahan mulai berkurang. Selama ini kita terbiasa menjalani satu pola yang sama dalam mencari uang. Bangun pagi, berangkat bekerja, pulang pada malam hari, lalu mengulang rutinitas yang sama keesokan harinya. Cara ini terasa normal, bahkan dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Namun ada satu pertanyaan penting yang sering tidak pernah kita tanyakan kepada diri sendiri. Jika suatu hari kita tidak bisa bekerja lagi, apakah uang kita juga ikut berhenti datang? Banyak orang tidak memikirkan pertanyaan ini sampai sebuah kejadian benar-benar datang dalam hidup mereka. Ketika sakit tiba-tiba menghampiri, ketika pekerjaan hilang, atau ketika usia tidak lagi memberi kekuatan seperti dahulu. Pada saat seperti itu, tagihan tetap berjalan, cicilan tetap datang, kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi. Uang tetap dibutuhkan bahkan ketika tubuh kita sedang tidak mampu menghasilkan apapun. Karena itu, di tahun 2026 ini, mengandalkan tenaga saja sudah tidak cukup. Kita perlu membangun sesuatu yang membuat uang tetap bergerak meskipun kita sedang beristirahat, sakit, atau bahkan tidur. Dalam video ini, saya akan membagikan 4 skema yang masuk akal bagi orang biasa seperti kita. Cara sederhana untuk mulai membangun penghasilan tambahan yang suatu hari bisa tetap berjalan meskipun kita tidak lagi bekerja sekeras hari ini. Banyak orang sering berkata, nanti saja ketika sudah punya uang lebih, nanti saja ketika gaji sudah besar, nanti saja ketika keadaan hidup sudah benar-benar siap. Masalahnya, waktu tidak pernah menunggu kita siap. Setiap tahun harga kebutuhan meningkat, biaya hidup bertambah, dan uang yang kita pegang hari ini perlahan kehilangan nilainya. Jika kita terus menunda, yang berubah bukan keadaan kita, tetapi tekanan hidup yang semakin besar. Pada saat yang sama, dunia kerja juga sedang berubah sangat cepat. Teknologi mulai menggantikan banyak pekerjaan yang dahulu dilakukan manusia. Mesin menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan tidak pernah lelah. Artinya, semakin banyak orang harus bersaing untuk peluang yang semakin terbatas. Mengandalkan satu sumber penghasilan pada zaman seperti ini bukan hanya berisiko, tetapi juga berbahaya bagi masa depan. Kita sebenarnya tidak perlu menjadi konglomerat atau memiliki modal ratusan juta. Tujuan kita sederhana, memiliki satu sumber penghasilan tambahan yang tetap berjalan meskipun kita sedang tidur. Anggap saja sebagai gaji cadangan. Dan kabar baiknya, di tahun 2026 ini, ada beberapa cara realistis untuk mulai membangun hal tersebut. Skema pertama adalah yang paling sederhana dan paling sering menjadi pintu masuk banyak orang, yaitu dividen dari saham atau reksadana. Cara kerjanya sebenarnya cukup mudah dipahami. Kita menaruh sejumlah uang ke dalam sebuah perusahaan melalui saham atau ke dalam kumpulan aset melalui reksadana. Ketika perusahaan atau aset tersebut menghasilkan keuntungan, sebagian keuntungan itu dibagikan kepada para pemiliknya dalam bentuk dividen. Artinya, kita bisa menerima penghasilan tanpa harus bekerja langsung setiap hari. Masalahnya, banyak orang langsung merasa hal ini terlalu rumit atau hanya untuk orang kaya. Padahal kenyataannya, saat ini investasi sudah jauh lebih mudah diakses. Banyak aplikasi investasi memungkinkan seseorang memulai dari nominal yang kecil, bahkan dari jumlah yang biasanya tidak terasa hilangnya dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan jika setiap bulan Anda menyisihkan sebagian kecil penghasilan untuk membeli aset yang memberikan dividen. Pada awalnya jumlahnya mungkin terasa kecil, bahkan mungkin terlihat tidak berarti. Namun jika dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun, jumlah aset yang Anda miliki akan terus bertambah. Dan ketika aset bertambah, dividen yang diterima juga perlahan meningkat. Uang yang sebelumnya hanya disimpan mulai berubah menjadi aset yang produktif. Inilah yang sering disebut sebagai membuat uang bekerja untuk kita. Ketika Anda sedang bekerja di kantor, uang Anda juga bekerja di tempat lain. Skema kedua adalah membangun aset digital sederhana melalui mikrokonten. Banyak orang langsung membayangkan harus menjadi kreator besar dengan jutaan pengikut, padahal sebenarnya tidak harus seperti itu. Aset digital yang dimaksud di sini adalah hal-hal kecil yang bisa dibuat sekali, lalu berpotensi menghasilkan berkali-kali. Prinsipnya sederhana. Kita membuat sesuatu dalam bentuk digital.
Lalu konten itu bisa digunakan oleh banyak orang tanpa harus kita buat ulang setiap hari. Contohnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Foto tidak habis ketika digunakan. Jika kita menjual barang fisik, barang tersebut hanya bisa dijual satu kali. Tetapi produk digital bisa dijual berkali-kali kepada orang yang berbeda. Satu foto yang Anda unggah hari ini mungkin masih bisa menghasilkan beberapa tahun kemudian. Skema ketiga sering tidak disadari banyak orang, padahal sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu menyewakan barang yang kita miliki. Banyak dari kita memiliki barang yang hanya digunakan sesekali, lalu lebih sering diam di rumah. Padahal barang-barang tersebut sebenarnya bisa menjadi sumber penghasilan. Coba perhatikan di sekitar rumah Anda. Mungkin ada bor listrik yang jarang digunakan. Ada tangga lipat yang lebih sering tersimpan di gudang. Atau kamera, tripod, alat berkemah, bahkan pengeras suara kecil yang hanya digunakan pada acara tertentu. Barang-barang seperti ini sebenarnya memiliki nilai jika disewakan kepada orang lain yang sedang membutuhkannya. Konsep berbagi penggunaan barang semakin berkembang. Banyak orang lebih memilih menyewa daripada membeli barang yang hanya digunakan sesekali. Barang yang bagi kita hanya diam di rumah bisa berubah menjadi aset produktif. Setiap kali ada orang yang menyewa, barang tersebut menghasilkan uang tanpa kita harus bekerja keras. Skema keempat adalah bisnis kemitraan kecil yang berjalan dengan sistem. Banyak orang sebenarnya ingin memiliki usaha sendiri, tetapi mundur ketika membayangkan harus mengurus semuanya sendirian. Mulai dari produksi, pemasaran, hingga operasional harian. Padahal sekarang sudah banyak model usaha yang menyediakan sistem yang siap dijalankan. Contohnya gerobak makanan atau minuman dengan sistem kemitraan. Biasanya merek tersebut sudah memiliki resep, pelatihan, serta sistem operasional yang jelas. Kita tidak perlu membangun usaha dari nol, karena sistemnya sudah disiapkan. Tugas kita adalah menempatkan modal dan memastikan usaha berjalan dengan baik. Setelah mengetahui 4 skema tadi, banyak orang sering melakukan satu kesalahan yang sama. Mereka ingin mencoba semuanya sekaligus. Akhirnya tidak ada yang benar-benar dijalankan dengan serius. Karena itu strategi orang biasa justru sangat sederhana. Jangan memulai 4 cara sekaligus. Pilih satu yang paling Anda pahami dan paling realistis untuk Anda mulai sekarang. Anda tidak perlu menunggu sampai memiliki modal besar. Yang jauh lebih penting adalah memulai dengan langkah kecil tetapi konsisten. Salah satu cara sederhana yang sering digunakan banyak orang adalah aturan 10%. Artinya dari setiap penghasilan yang diterima, sekitar 10% disisihkan secara khusus untuk membangun aset. Jumlah ini mungkin terasa kecil pada awalnya, namun jika dilakukan secara konsisten setiap bulan, perlahan aset yang kita miliki akan mulai bertambah. Tujuan kita bukan menjadi kaya dalam semalam. Tujuan kita adalah membangun perlindungan masa depan secara perlahan, tetapi pasti. Bekerjalah seolah Anda akan hidup sangat lama. Tetapi bangunlah aset seolah suatu hari tubuh Anda tidak lagi sekuat hari ini. Karena kenyataannya, setiap manusia memiliki batas tenaga. Akan ada waktunya tubuh meminta istirahat. Dan pada saat itulah, aset yang kita bangun mulai mengambil peran. 4 skema tadi bukan jalan cepat untuk menjadi kaya. Namun itu adalah cara realistis agar kita tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Dari 4 cara tadi, mana yang paling ingin Anda coba terlebih dahulu? Tuliskan di kolom komentar, agar kita bisa saling berbagi pengalaman dan belajar bersama. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan, dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses.